Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Randy Fudo dan rekan gua. Haru. Tumben kan nih? Haru. Nah, Haru. iya. Haru. Haru. Apa kabar? Nah, soalnya dia selama ini tumben hari ini tuh dandanannya lagi bagus, tapi suaranya kayaknya agak lemas. Jadi emang kadang-kadang tuh Kenyang Ren. Kenyang Ren. Iya. Kenyang. Ya, kenapa kenyang? Karena dia habis makan sesuatu yang guilty pleasure, bukan Jelas itu guilty pleasure doang sih. Pleasure only. Alah. Untuk nanti kita tuh makan apa nanti kita kasih tahu lah. Nanti terakhir kita tuh makan apa. Kalau kita inget. Lu selipin lah fotonya lah. Nanti kita selipin. Cuma ini ya, untuk kali ini kita akan membahas seputar horoskop untuk Agustus 2022. Happy birthday Leo. Kita pecah untuk ini dari masukan-masukan sebelumnya kita pecah. Jadi untuk kali ini kita akan bahas untuk horoskop tanggal 1 sampai 10 Agustus 2022. Kayak gimana detailnya, kayak gimana apa yang mesti dikerjakan, peluangnya seperti apa, tantangannya seperti apa. Yuk, check out. Ya, sekarang untuk tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, reviewnya. Kita gantian aja bacanya. Dari tanggal 1 gua Sun di Leo, trine Jupiter di Aries. Oke, tanggal 2 ada Mars di Taurus, konjak Uranus di Taurus, Venus di Cancer, sextile Uranus di Taurus. Kemudian tanggal 3 ada Venus di Cancer, sextile Mars di Taurus. Ya. Oke, tanggal 4 Mercury enters Virgo. Tanggal 7 Venus di Cancer, trine Neptune di Pisces. Oke, tanggal 8 ada Mars di Taurus, square Saturn di Aquarius. Dan tanggal 9 yang terakhir adalah Venus di Cancer, opposition Pluto di Capricorn, gitu ya. Tanggal 10-nya nggak ada. Tidak ada. Nah, sekarang tanggal 1-nya kita lihat ya. Tanggal 1-nya Sun di Leo, trine di Jupiter di Aries. Ini kalau kita bilang nih adalah salah satu transit terbaik di tahun 2022. Udah Sun di Leo, energi selebritinya keluar, in harmoni dengan semacam apa sih namanya tuh, semacam keberlimpahan, keberuntungan di Aries, yang jadinya adalah peluang yang baik dan keberuntungan yang sebenarnya tuh relatif ekstrim baik sebenarnya, ekstrim baik. Dan karena zodiaknya di Aries, jadi bagus untuk memulai segala sesuatu yang baru. Bisnis ya, ide baru, bisnis atau aktivitas yang baru dikerjakan gitu ya. Nah, jadi bagi yang ingin memulai sesuatu dan ada outcome-nya diharapkan supaya bagus, ya cobalah untuk mengerjakan itu pada tanggal 1 Agustus. Gitu ya. Tapi Jupiter kan, kalau Jupiter berarti lu harus memiliki pengetahuan yang tinggi nggak sih? Betul, mesti tahu apa yang kita kerjakan, mesti tahu apa yang kita biar nggak cuma mulai doang biasa. Iya. Soalnya kalau kita langsung mulai doang tanpa kita tahu apa yang kita kerjakan, seringkali kita malah ceroboh. Nah, itu jeleknya Jupiter kan? Jeleknya Jupiter, ceroboh, ngeremehin, gitu ya. Oke, tanggal 2 Agustus, Mars di Taurus, konjang Uranus di Taurus. Kita ingin untuk bebas dari berbagai batasan yang ada dan mengerjakan sesuatu sesuai dengan maunya kita sendiri. Ya, intinya ya gitu ya. Kita ingin ngerjain sesuatu, maunya kita tuh apa? Idealismenya kita tuh apa? Nggak mau terbatasi dengan aturan-aturan yang ada gitu loh. Dan Mars sama Uranus berarti akan adanya penemuan nggak sih, Ren? Soalnya dorongan untuk evolusi kan. Betul, penemuan ulang sih sebenarnya. Soalnya gini, membahas seputar Uranus di Taurus. Taurus itu kan sesuatu yang nilainya lama, sudah ada lama. Tapi karena Uranus di Taurus, kita ngomongnya reinvensi, menemukan ulang akan sesuatu yang ada. Contoh gampangnya. Citayam Fashion Week. Iya. Ya benar, Taurus kan konsepnya lama kan itu. Konsep lama, fashion itu konsep lama yang sudah ada, fashion runway dan bla bla, tapi ditemukan ulang, reinvensi. Lepas dari apakah ini layak dikerjakan atau enggak, itu kita serahkan ke penonton. Tapi kan ini kayak sesuatu yang dibuat baru lagi, dibuat berbeda lagi, bahkan sebenarnya agak melawan arus karena runway di jalanan gitu kan ya. Atau contohnya kayak remake dari movie sesuatu, ya kan. Toy Story baru keluarin Buzz Lightyear ya? Buzz Lightyear. Iya, itu kan konsepnya lama kan? Iya, pas itu sudah cukup lama, tapi reinvensi kembali, temukan kembali, dibuat dalam bentuk animasi lagi khusus untuk backgroundnya Buzz Lightyear. Betul. Memang di sini tidak menjamin pasti laku, tapi pasti di konsep yang lama diambil ulang
diterbitkan ulang, dirilis ulang ya, dirilis ulang Iya, dengan intinya sesuatu yang berbeda, di ATM, modif yang beda ya. amati tiru modifikasi. Nah, Betul, amati tiru modifikasi. Yang kayak gitu-gitulah. Bahkan ya, cuma memang sisi bagusnya memang ini bisa mencapai peluang baru. Mungkin kalau ditanya kurangnya apa ya, kadang-kadang perubahan-perubahan itu ada kalanya adalah perubahan yang tidak perlu. Contohnya ya misalnya kalau seperti tadi Buzz Lightyear, ternyata diselipin agenda itu. Tidak semua orang suka, tapi dia keras nih pengen diselipin agenda tersebut. Makanya jadinya mungkin memang tidak terlalu laku. Mungkin untuk nostalgia kali ya. Iya. Yang dikejar nostalgianya. Iyoi. Kemudian lanjut ya. Venus di Cancer, sextile Uranus di Taurus. Mantap. Ini adalah balik lagi ini kombinasi yang baik untuk memelihara romantisme dan persahabatan. Menjadi lebih mudah untuk jatuh cinta. Yes, jadi bagi yang single gampang jatuh cintanya. Ketemu orang cinta langsung love at the first sight itu gampang tanggal 2 Agustus. Nah, siap-siap ya. Siap-siap. Baik-baik nih ya. Baik-baik nih bagi yang single-single nih, siap-siap nih. Mudah jatuh PHP. cinta, mudah di PHP. Mudah di PHP-in, bener sih. Terus Ya, Venusnya di Cancer lagi kan? Venus di Cancer ya, berarti Venus di Cancer berarti pengen dibawa pulang ke rumah. gawat. Konteksnya Pengen berbeda dibungkus. nih. Ya cuma ya bisa, itu kan salah satu contoh nakalnya, pengen dibungkus. Cuma kalau salah Indomie salah gitu kan. Ya cuma istilahnya tuh bawaannya mungkin kalau secara lebih ininya ketika buat yang single ingin menemukan suatu orang yang baru, bawaannya tuh pengen di taking care, pengen dimanjain, dibawain martabak, pengen dibawain martabak, dibawain makanan, seblak, dibawain gitu kan. kartu kredit. Gitu loh bisa loh. Oke, 3 Agustus. Yoi. Venus di Cancer, sextile Mars di Taurus. Salah satu kombinasi terbaik untuk hal-hal yang berbau romantis karena cenderung lebih sensual ke pasangan dan cenderung ingin berinteraksi dengan teman dekat. Betul. Intinya gini, intinya tuh paling gampang itu adalah pada tanggal 2 kemarin kita mudah jatuh cinta buat yang single, tanggal 3-nya bawa ke rumah selesai. Romantis langsung romantis atau istilahnya tuh kayak bayar salah bawa pulang orang ya. Jangan-jangan lu lagi nyabet temen pacarnya teman lu. Pacarnya sahabat lu. Iya. Gitu ya. Skandal. Ya cuma jadinya kayak ini juga kayak apalagi sextile Mars di Taurus, berarti kan ada sesuatu inisiatif, ada sisi sedikit ngeberontak akan sesuatu nilai-nilai yang sudah ada, nilai-nilai yang tradisi yang sudah ada. Jadi emang bawaannya memang pengen sedikit nakal lah. Didukung sextile soalnya. Jadi pengen romantis yang emang semi agak ke sesuatu yang tidak biasa, ini masih boleh. Apalagi buat yang single. Kalau buat yang sudah nikah atau buat yang pasangan ya, ini kayak momentum yang bagus untuk mencoba sesuatu yang baru sih. Redefining hubungan seperti apa sih. Gitu ya. Oke, 4 Agustus. Merkuri masuk ke Virgo. Merkuri masuk ke Virgo itu gini, kita tuh cenderung cara ngomong kita cenderungnya tuh jadinya tuh mengarah untuk menganalisa berbagai omongan baik yang keluar dari mulut kita maupun yang kita dengar itu menjadi lebih detail. Jadi orang ngomong apa kita langsung inget, oh kemarin dia ngomongnya begini. Apalagi buat para cewek-cewek yang lagi inget-inget masalah dari cowoknya yang di masa lalu ya. Kesalahan cowok masa lalu. Kamu kesalahan dulu ngomong begini keselip lidahnya begini. Kamu dulu tanggal sekian jam sekian di sini. Tanggal sekian. Bye-bye ya cowok-cowok ya. Ya cuma sebagai kabar bagusnya kita juga yang sebagai ngomong juga kita lebih hati-hati supaya karena Virgo ini kan orientasi kan keluar, tidak mau untuk menyinggung perasaan orang. Jadi memang kalau kita ngomong itu juga cenderung lebih menjaga kalimat secara lebih detail supaya tidak menyinggung perasaan orang lain ataupun tidak selip lidah segala macam seperti itu. Gitu ya. Itu baru 4 Agustus loh. 4 Agustus. 7 Agustus loncat nih ya. Venus di Cancer, Trine Neptune di Pisces, kombinasi yang baik untuk mengerjakan sesuatu yang artistik. Kita cenderung ingin bersantai dan mudah melamun atau berimajinasi. Jadi ini saatnya untuk kita berkarya, healing, makan beling. Alah, healing, istilahnya meditasi, membuat sesuatu yang karya sifat tuh kayak seni, yang sifatnya seni dikerjakan di rumah, melukis, menggambar, buat musik atau semacamnya yang mewujudkan sesuai dengan visi kita.
Terutama nih apalagi ini versi Cancer, trend Neptune di Pisces, berarti kita mengerjakan sesuatu itu yang kita visikan itu di rumah, di tempat tinggal kita, ini akan cenderung lebih didukung. Gitu sih. Itu sisi bagusnya. Sisi ininya lagi ya berarti memang kita bawaannya tuh ingin mengerjakan sesuatu, apapun yang kita kerjakan, bawaannya ingin mengerjakan di tempat tinggal kita, tempat di mana kita nyaman. Jadi jangan heran kalau lebih banyak work from home ketimbang kerja di kantor pada saat tanggal 7 Agustus itu. Gitu ya. 8 Agustus. Mars di Taurus, square Saturn di Aquarius. Kombinasi Mars di Taurus, konflik dengan Saturn di Aquarius ini kayak seakan-akan tuh the world is against us. Dunia tuh seakan-akan tuh ngelawan kita. Habis healing runtuh. Habis healing langsung ketemu tembok tinggi gitu jadinya kan. Oke, jadi ini kayak sebenarnya nih buat kita semua nih hindarin pada tanggal 8 Agustus untuk ngotot menyelesaikan masalah ketika hari itu muncul. Dan lagi ini zodiaknya Taurus sama Aquarius ya, yang satu tradisional, yang satu tuh wah ngeberontak gitu kan, ngeberontak inovasi dan kawan-kawan, keluar dari pakem lah. Jadi hindarin banget ketika masalah pada tanggal 8 Agustus itu muncul, hindarin untuk ngotot harus selesai pada hari itu juga. Karena kemungkinan besar bukannya lebih baik, malah menjadi semakin memburuk gitu ya. Ini kayak nunjukin kayak semacam follow up dari tanggal 7 Agustus ya. Untuk ya sudah kita berkarya di rumah, jangan terlalu ngambil keputusan yang signifikan dulu di tanggal 8. Walaupun memang ini ya, walaupun nanti mulai itu ya sebaiknya tuh mulai agak ditunda lah untuk keputusan-keputusan yang penting-pentingnya. Kenapa? Karena seperti yang akan dibawakan oleh Haru, tanggal 9 Agustus ada apa? Oke, tanggal 9 Agustus nih. Terakhir ya sebelum kita masuk ke fase 2. Venus di Cancer, opposition Pluto di Capricorn. Berbagai gosip dan isu yang terjadi di belakang kita bisa berpotensi untuk mensabotase area penting kehidupan kita sendiri. Nah, senjata makan tuan ya. Jadi gitu. Jadi memang segala kepentingan, segala masalah yang tadi yang tanggal 8 itu terjadi, jangan ngotot diselesaikan satu juga. Karena sampai tanggal 9 pun ternyata itu justru malah masih ada lanjutannya nih. Jadi kayak berbagai gosip atau isu tadi, omongan di belakang yang semula tidak ada tuh mulai muncul. Dan itu tuh bisa berpotensi untuk sabotase area kehidupan kita. Area penting kan tiap orang kan beda-beda. Ada yang di karir, ada yang di love life, ada yang di family. Nah, apapun area hidupmu, ketika ada gosip, justru pada tanggal 9 itu kalau bisa segera diredam. Gitu loh. Karena me time dulu atau diredam sekalian, karena kalau tidak diredam ini yang justru bisa mensabotase, merusak reputasi kita. Begitu sih palingannya. Oke, sekian untuk tanggal 1 sampai 10 Agustus gitu ya. Ingat untuk like, comment, share, subscribe. Dan tunggu lagi untuk selanjutnya nanti untuk tanggal 11 sampai tanggal 20 Agustus nanti ya. Oke, gue Renny Fudo. Dan gue Haru. Thank you semuanya. Dadah.